Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Tensi makin meledak, Presiden Vladimir Putin kini lempar ancaman dan tantang negara barat untuk coba kalahkan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkan Rusia di depan medan perang. Ia juga mengingatkan pergerakan pasukan Rusia yang berlangsung hingga kini bisa disebut baru saja dimulai. Putin memperingatkan bahwa masa depan perundingan akan meredup jika konflik berlarut-larut. Rusia menuding Barat mengobarkan perang proksi dengan menggempur ekonominya dengan sederetan sanksi serta meningkatkan pasokan persenjataan canggih untuk Ukraina. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi-sanksi Barat menimbulkan beberapa kesulitan, namun sama sekali tidak seperti yang diperkirakan oleh para penggagas serangan ekonomi terhadap Rusia. Meski sesumbar bahwa Rusia baru saja melangkah, Putin mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka kemungkinan bagi perundingan. Sementara itu, Kepala Juru Runding Ukraina Mykola Podolyak pekan ini di Twitter menyebutkan syarat-syarat yang diajukan pihaknya untuk dapat mengajukan pembicaraan. Sejak peluncuran invasi ke Ukraina pada 24 Februari yang lalu, pasukan Rusia telah menguasai banyak wilayah di negara itu, termasuk merebut Luhansk di sekitar Ukraina Timur pada Minggu 3 Juli. Tetapi pergerakan pasukan Moskow sejauh ini lebih lambat dibandingkan dengan yang diperkirakan para analis. Pasukan itu dipukul mundur saat berupaya merebut ibu kota Ukraina Kiev dan kota utama kedua Kharkiv. Pengamatan Presiden Vladimir Putin bahwa pasukan Rusia di Ukraina bahkan belum benar-benar memulai apapun, hanya menyatakan bahwa Moskow jauh lebih unggul dalam kekuatan militernya. Demikian penjelasan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengklarifikasi pernyataan Presiden Rusia itu. Sebelumnya, Putin menentang para pemimpin Barat yang mencari kekalahan Rusia di medan perang di Ukraina untuk menyampaikan ancaman tersebut. Ia menambahkan harapan Barat bahwa Ukraina dapat mengalahkan Rusia secara militer adalah tidak masuk akal hanya menambah penderitaan rakyat Ukraina saja. AS dan sekutunya telah menyatakan sebagai tujuan mereka di Ukraina kekalahan strategis Rusia dan menyediakan senjata serta pelatihan untuk pasukan Kiev. Pejabat tinggi Barat telah menyatakan bahwa Ukraina akan mampu mengalahkan Rusia di medan perang dengan bantuan mereka. Pemerintah Ukraina setuju dan memutuskan pembicaraan damai dengan Rusia yang berlangsung selama berbulan-bulan pertama konflik, di mana Moskow percaya bahwa Kiev ditekan ke posisi tanpa kompromi oleh para pendukung Baratnya. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberikan wilayah Donetsk dan Lugansk serta khusus di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada tahun 2014, di mana mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat manapun. Namun Kiev menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.